Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Nurul Khotimah dari kelas PAI 2H akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori belajar dari dosen pengampu Bapak Heru Nugraha MPDI. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Dalam konsep dasar pembelajaran ini, saya akan menerangkan tentang konsep pembelajaran, hakikat dari pembelajaran, landasan konsep pembelajaran, proses pembelajaran, dan terakhir hasil belajar dari pembelajaran. Langsung saja yang pertama, yaitu konsep pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, pada intinya pembelajaran itu adalah proses di mana terjadinya perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya dan juga beserta seluruh sumber belajar yang lain sebagai sarana belajar. Nah, ada banyak sekali konsep pembelajaran yang diterapkan khususnya di Indonesia. Salah satunya adalah konsep belajar kontekstual. Selanjutnya adalah hakikat dari pembelajaran. Secara hakikat, pembelajaran adalah proses peningkatan kemampuan, baik di ranah kognitif, afektif, juga ranah keterampilan melalui aktivitas interaksi antar elemen pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang lainnya. Jika hakikat dari belajar itu perubahan, maka hakikat dari pembelajaran adalah interaksi yang terjadi. Menurut Jamaluddin dan juga Wardana, hakikat pembelajaran adalah perencanaan atau perancangan sebagai upaya untuk pembelajaran siswa. Hal itu karena dalam pembelajaran peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan seorang guru, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga adalah landasan konsep pembelajaran. Yang pertama, landasan filsafat. Secara fisiologis, belajar berarti mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini suatu kebenaran sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan. Filsafat yang menjadi hasil pikir manusia, maka kaitannya dengan belajar itu ibarat siklus, bahwa dengan filsafat manusia bisa mempelajari tentang segala sesuatu. Maka pemikiran-pemikiran tentang belajar terus berkembang dan banyak ditemukan sehingga membawa pada warna inovasi dan pemikiran manusia sepanjang zaman. Yang kedua adalah landasan psikologi. Perilaku manusia bisa berubah karena belajar, akan tetapi apakah manusia itu memahami perilakunya sendiri atau menyadari dia harus berperilaku seperti apa jika berada atau dihadapkan dalam suatu situasi atau kondisi yang berbeda. Nah, dalam landasan psikologi ini banyak dan memang masih bertahan menjadi landasan pokok dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, yaitu psikologi kognitif dan behavioristik. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru itu harus menguasai berbagai teori belajar seperti teori belajar Gestalt, kognitif, dan juga humanistik. Hal ini penting karena teori belajar tersebut menjadikan landasan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Di samping menguasai teori belajar, seorang guru juga melakukan kegiatan pembelajaran harus memahami betul tugas-tugas perkembangan siswa. Hal ini dilakukan agar pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa. Yang ketiga adalah landasan sosiologi. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi, teman hidup bersama, dan mampu membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. Yang keempat adalah komunikasi.
Dalam praktiknya, proses belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini siswa atau guru, siswa dengan siswa, atau interaksi yang kompleks sekalipun pasti akan banyak ditemukan suatu proses komunikasi. Landasan komunikasi ini akan banyak memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran. Yang terakhir itu teknologi. Nah, dalam landasan teknologi, pembelajaran erat kaitannya dengan penggunaan teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu akan menjembatani minat siswa sehingga pembelajaran lebih akomodatif, menyenangkan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, proses pembelajaran. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran itu menyangkut tujuan, media, bahan, metode, juga evaluasi. Nah, proses pembelajaran itu yang ada 3, yaitu yang pertama secara langsung, yang kedua kooperatif, yang ketiga berbasis masalah. Nah, secara langsung itu guru yang menjelaskan, kalau kooperatif itu guru hanya mengarahkan. Nah, kalau berbasis masalah itu guru harus memahami segala hal dan juga harus memahami kondisi peserta didik. Selanjutnya adalah hasil belajar dari pembelajaran. Nah, hasil belajar itu adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, pada tingkat yang umum sekali, hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu keefektifan, efisiensi, dan juga daya tarik. Hasil belajar yang dicapai dalam proses pembelajaran merupakan ukuran hasil upaya yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan segala faktor yang terkait. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.